Banyak orang bisa kretek tapi nggak banyak orang paham apa yang dikretek. Kalau cuma cari bunyi, ngapain lah harus datang ke tukang kretek? Karena otot ini tukang merajuk juga kayak istri kalau akhir bulan nggak dikasih jatah. Iya. Pada saat terapis itu sebenarnya cewek cowok banyak nggak sih? Banyak kan cewek sih. Banyak kan cewek. Yang minta saya. Apa ya istri? Banyak kan janda-janda. Aduh. Ini live ini udah heboh nih semua nih. Live ini udah heboh. Aku ketika ngambil pinggang belakangnya itu gini kan. Ini mono bokongnya pas deket banget nih sama dagu gua. Dia kentut dan lupa pakai masker. Pernah nggak sih ngalami malpraktek dalam kondisi yang seperti ini? Ada ya. Bukan malpraktek. Jadi? Lebih tepatnya kecelakaan. Ada jaminan nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Ada ini nggak? Nggak usah kau pilih aku. Kau cari yang lain. Apalagi yang sudah ini jadinya. Ini hostnya yang bingung nih cuma saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali mengudara di channel kesayangan Anda. Sekali lagi mohon support dan dukungannya untuk tetap mengunjungi ya channel kita di Naira Studio Podcasting. Itu ada di Facebook, ada juga di YouTube, TikTok dan Instagram. Ya, karena itu sangat penting sekali memberikan motivasi kita untuk lanjut hari ini seputar kesehatan ya. Dan untuk membahas itu kita mengangkat tema mendengar bahasa tubuh dari Master James. Dan siang hari ini kita sudah hadirkan Master James ke studio kita. Selamat siang Master James. Siang abang. Iya. Gimana kabar, sehat? Agak lelah sedikit. Agak lelah sedikit ya. Ini banyak kliennya. Apa istilahnya? Banyak pasiennya. Banyak pasien, iya. Pasien. Istri baru lahiran, iya. Oh gitu. Baik. Selamat. Ini anak yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Cowok, cewek? Cewek lagi. Cewek, alhamdulillah. Rezekinya dikasih 3 bidadari, berarti udah 3-3-nya cewek? 3 cewek. Masya Allah. Baik, saya panggilnya Master James saja biar lebih lebih ke Eropa-Eropaan kali ya. Tapi sebelum ke sana nanti, kalau ini pembahasannya sebenarnya agak jauh ya dari pembahasan tentang dunia medis atau katakan obat-obatan, katakan farmasi ya, karena obat ini juga herbal, juga kategori herbal. Nah, kita pengen menanya ke Mas James di sini. Gimana caranya Mas James? Cara kita mendeteksi tubuh yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita sering cuek nih. Karena kan banyak juga yang bilang kalau sendawanya beraroma misalnya atau buang angin gitu kan, orang bilang enggak, emang buang angin ada yang wangi gitu, enggak tahu juga ya. Tapi itu memberi istilahnya sinyal-sinyal yang kita tangkap dalam kondisi tubuh kita enggak sadar. Itu juga informasinya kita dapat dari media sosial. Nah, dari versinya Mas James ini gimana cara membacanya Mas? Jadi begini ya Mas, pengobatan itu kan ada beberapa versi. Ada versi medis, ada versi holistik, dan ada satu lagi versi orang-orang tua dulu. Oke. Secara kita melihat adalah bagaimana orang-orang tua dulu tidak mengetahui atau tidak mengerti ilmunya, tapi dia paham bahwasanya tubuh kita sedang mengalami masalah. Seperti yang tadi Mas sampaikan, bahwasanya ada tadi menyatakan sinyal-sinyal tubuh, misalnya dari sendawa. Bahkan kemarin saya lihat di Amerika Selatan sana, mereka ada mendetek penyakit dari aroma ketiak. Oh, lebih seru lagi ya? Lebih seru lagi. Kemudian ada yang mendetek penyakit dari feses, kuku, telapak tangan, lidah, mata, dan aura wajah. Nah, tapi kalau Mas bertanya kepada saya, di konten-konten saya itu banyak menyatakan bahwasannya melihat sinyal tubuh dari teriakan otot. Oke. Karena clue-nya itu ya. Clue-nya di situ. Kalau saya membahas lebih dalam yang sebelumnya tadi saya bilang itu terlalu panjang kita ngebahas, dan mungkin podcastnya bisa sampai pagi nih Mas. Sampai pagi. Tapi saya fokus ke ototnya saja. Nah, otot itu kan Mas dia harus digerakkan karena fleksibilitas yang harus di stretching dan harus terus digerakkan. Kalau tidak dia kaku. Nah, ketika kaku itu terjadi, gula mampet, kelenjar mampet, oksigen tak jalan, maka otot teriak. Nah, teriaknya otot itu mulai dengan kita lihat range motionnya atau batas gerak.
batas gerak. Oke. Kita mungkin pernah lihat mungkin ya, ini nih kita tutup botol nih. Iya. Kalau kita putar begini kan masih bisa tuh. Iya. Gitu. Tapi ketika dia mentok, itu selesai batas geraknya. Nah, otot kita juga begitu. Makanya di otot-otot dan sendi kita punya ada namanya sendi putar, ya sendi siku, hanya setengah dia. Ini sendi peluru bahasa kita, bisa habis 360 derajat. Nah, itu kita bisa pastikan di beberapa video saya, Mas. Itu menyatakan bahwasanya orang sampai coba-coba, loh gue bisa bukan gak ada frozen shoulder dong, kan begitu ya. Padahal ada range motionnya. Jadi kalau misalnya nggak diganjel, ini harus lewat dia sikunya harus lewat kepala, sejajar hidung. Tapi kalau misalnya nggak diganjel, dia harus ketemu telinga. Nah, beberapa komen masuk, lah gue aman kok. Hingga dia penasaran, dia ngetes tuh. Coba gue ke tempat master dah. Iya. Ternyata mentok sampai sini. Nah, ini range motion terbatas, berarti ototnya ada yang kaku. Nah, sinyal-sinyal seperti itu, Mas, kita harus tahu bahwasannya tubuh itu udah teriak. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak faktor. Aktivitas yang dilakukan berulang-ulang itu bikin otot juga kaku. Baik. Terlalu sering. Nanti kita bahas lebih jauh lagi kalau begitu. Iya, begitu. Nah, dari sekian banyak yang datang kontrol atau sekedar ngecek, kira-kira masalah yang paling sering itu apa kira-kira kasusnya? Urat kejepit sih. Kalau orang bilang sekarang saraf kejepit ya? Beda Ya? Ini menarik lagi nih, perlu kita bahas lebih dalam kalau begitu. Berarti ada urat kejepit dan ada saraf kejepit ya. Baik. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana Master James ini beraktivitas, berkegiatan, beliau juga kita pengen tahu ya lebih jauh tentang latar belakang Mas James ini sebenarnya dulunya seperti apa nih? Kita pengen tahu sampai kemudian akhirnya sekarang membuka apa ya istilahnya kalau kita bilang itu layanan kesehatan holistik atau tradisional. Iya, layanan kesehatan itu punya tempat sendiri. Ada berapa cabang di Medan? Insya Allah ini mau buka lagi di Al-Falah. Sudah siap semuanya, awal Februari kita mulai. Baik. Oke, informasi yang kita dapat nih katanya Master James itu sempat nekoni sebagai trainer bahasa Inggris. Benar. Masa transisi ini bisa diceritakan ke kita di Narastir Podcasting. Silakan. Silakan. Jadi basic saya itu adalah SPD bahasa Inggris. Oh, alumni mana nih? Unggul cerdas terpercaya. Alumni UMSU. Jadi sempat kajur saya itu bilang bahwasanya saya mahasiswa aliran sesat. Karena beda jurusan jadinya sekarang. Aliran sesatnya bukan tensinya ke agama ya, tapi lebih ke salah jurusan. Jadi dulu pernah jadi trainer bahasa Inggris dan sudah bekerja di filantropi perusahaan luar. Hanya 8 bulan. Kemudian saya mencoba membuka kursus sendiri. Hingga kurang lebih ada 3 cabang di Medan ini. Jangan-jangan tempat yang dipakai untuk praktek ini juga sempat sebelumnya? Enggak. Jadi karena COVID semua buyar. Tapi transisi antara saya selesai kursus bahasa Inggris dengan COVID, dengan mama sakit. Nah, di situ terjadi transisi. Dulu nama kursusnya apa sih, Mas? Step Up English Course. Panjang ya. Jadi bagaimana bisa menguasai bahasa Inggris tanpa menghafal. Itu dulu tagline-nya. Jadi makin kemari awal mulanya itu memang karena mama sakit, saya bangkrut, gak ada uang untuk bawa mama biaya berobat. Hingga akhirnya saya coba cari tahu ini penyakitnya apa sih, berobat ke dokter A. Sakitnya ibu itu ya? Iya, berobat ke dokter A yang dokter bilang asam lambung, B kelenjar, C tumor, ini segala macam. Tapi badan mama susut hampir 40 kilo. Jadi saya heran ini dari mana cerita. Hingga saya pelajari jalur tulang belakang. Saya raba-raba, saya segala macam. Akhirnya alhamdulillah mama sembuh. Ini nekat juga ya atau tidak berarti? Nggak tahu. Yang penting niat aja tulus ke mama. Mama harus sembuh. Nah, kemudian ketika mama udah mulai sembuh, dapat sinyal-sinyal. Ada bisikan-bisikan sampai 3 sampai 7 hari berturut yang ngomong sudah kami titipkan, bantu yang lain. Seru juga. Dan ya. Saya nggak tahu itu dari mana datang. Serius memang seperti Serius itu? Memang seperti itu. Sudah kami titipkan, bantu yang lain. Saya seperti mengulang-ulang. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya? Sudah kami titipkan, bantu yang lain berhari-hari seperti itu. Hingga akhirnya saya merenung di masjid. Nggak berapa lama ada bapak-bapak sholat, ya bang ya. Bapak-bapak sholat, dia nggak bisa ruku, payah sujud juga.
Wah, pasien kedua kalau gitu nih. Bisa jadi. Entah kenapa ketika saya berdoa saya perhatikan Bapak itu dari belakang. Terus digerakkan tubuh saya untuk datang, Pak sini saya bantu. Dan anehnya Bapak tadi nurut. Saya bantu, saya pijet beberapa titik sarafnya, saya pijet urat-uratnya, langsung berdiri tegak, langsung enak ruku dan sujud. Satu masjid heboh. Itu awal muasalnya. Dan saya kabur setelah itu, Mas. Saya nggak ngerti itu dari mana jalan ceritanya, saya kabur. Gimana ceritanya? Biasanya yang gini-gini pakai cincin-cincin gitu dia, Master Jam. Gak ada ya. Ini kawin dari jual. Oke, setelah itu? Ya setelah itu mulai ada salah satu teman datang yang sekarang jadi partner saya. Dia minta tolong untuk bantu marketing kan. Memang keahlian saya marketing masa itu. Bantu marketing kan tentang pengobatan. Yang mana cluenya itu dulu pengobatan akhir zaman lah katanya begitu. Saya nggak tahu. Saya pelajari, saya ikut, saya dampingi sampai akhirnya di titik sekarang saya ngajar. Ketika sudah bangkrut saya ngajar dengan gaji 600.000 sebulan. Guru honor guru honor sekarang lah ya. Pada masa Covid itu di Al-Wasliya Tembung. Ya sampai sekarang sebut sekolah nih, ketahuan dari sekolah mana. Ya. Lanjut. Karena memang pada masa itu Bang, saya paling anti ngajar di sekolah. Alasan? Gaji dikit, terus kita ngikuti sistem yang ada. Iya betul. Saya berpikir bahwasanya pendidikan Indonesia ini nggak usah ikuti sistem yang ada, karena setiap anak itu spesial. Iya. Ya jadi nggak mungkin kita paksakan monyet belajar berenang, ikan belajar manjat, burung belajar ngesot, nggak mungkin. Kita paksakan begitu. Hingga akhirnya lama-kelamaan saya cari biaya tambahan melalui pijet teman-teman guru. Tapi waktu itu belum spesifik seperti yang sekarang ya? Belum spesifik seperti sekarang. Entah kenapa sampai akhirnya makin banyak tangan yang saya pegang, badan yang saya pegang, makin banyak yang sembuh. Selalu saya bilang, bukan saya menyembuhkan, saya hanya mempreteli bagian-bagian yang saya anggap mampet. Karena otot ini dia punya 4 sifat, Mas. Ada yang kenceng, kendor, kepelintir, dan kombinasinya. Nah dari situ sebenarnya asal muasal penyakit versi saya. Iya betul. Itu. Jadi kalau misalnya botol ini saya pelintir, pasti tak indah terlihat. Betul. Atau saya kencengin, pasti tak enak rasanya. Atau kendor, aneh rasanya begitu. Nah, kenapa sampai logika seperti itu muncul? Dulunya orang tua punya bengkel. Jadi kalau bawa kendor dikencengin, benar. Kan gitu. Ada yang melintir. Prinsip itu prinsipnya begitu. Ya? Saya bawa sampai sekarang. Seperti itu, Mas. Akhirnya sekarang muter, kok ada otot yang diputer bunyi krek, nggak berapa lama muncul tuh yang di Malaysia muncul, terus artis Indonesia yang botak tuh muncul, ngertekin artis-artis. Lah gue pingin, tapi gue nggak ada media untuk itu. Nah, salah satu teman datang, ternyata selebgram, ngebantu saya untuk sini saya bantu viralkan. Mulai dari situlah terjadi saya viral. Dan ternyata ketika viral itu saya termasuk orang pertama kretek yang punya tempat praktek di Medan. Berarti heboh-hebohnya kretek-kretek itu sebetulnya berasal dari Medan ya? Saya berani pastikan bahwasanya mungkin kretek pertama di Sumatera Utara yang viral itu saya. Sumatera ya? Sumatera Utara lah. Okay. Sampai sekarang menjamur banyak. Baik. Oke, untuk sampai dengan saat ini berarti intinya kok nekat ya? Sebetulnya saya mikir dari kan tubuhnya ibu di bengkelin sendiri, tukang sendiri, kan ada resiko. Nggak kepikiran sih ada kemungkinan potensi resiko-resiko itu? Kalau kita ambil akad bahwasannya dia harus berbayar, maka resiko itu harus kita tanggung. Tapi karena ini produk kita sendiri, tubuh keluarga kita sendiri, resiko itu ya kita sama-sama nikmati. Iya. Ya sama seperti bangun bisnis, Mas. Jangan nunggu orang rugi dulu, baru kita sehingga kita takut untuk berbuat. Tapi pretelin dulu apa yang ada, sehingga kita berani untuk maju. Itu prinsip saya. Baik. Oke, awal mula terjun di terapi holistik ini belajarnya di mana? Ada kurang lebih 60 guru yang saya datangi. Jadi setelah sukses nangani yang tadi itu? Lebih tepatnya setelah dapat uang dari yang tidak saya pasang tarif, siklas hati bahasa kita. Saya kumpul-kumpuli, ada guru tentang darah saya belajar. Ada guru tentang urat saraf saya belajar. Ada guru tentang diagnosis mata saya belajar. Sampai semuanya saya jadikan satu campur. Dirangkum ya. Campur. Dan saya lihat potensi keluhan-keluhan pasien-pasien saya
klien-klien saya satu persatu. Nah dari situ saya mengerti Mas, bahwasanya tubuh ini sebenarnya berbicara. Bukan hanya lidah yang berbicara. Bahkan setiap kedipan mata kita dia ada ruh, jiwa yang perlu dimengerti. Ada hati yang perlu disampaikan. Baik. Berarti intinya ilmu khusus yang katakan kalau kita tadi belajar masalah bahasa Inggris misalnya kan gurunya khusus nih satu orang diturunkan ke bawah. Artinya Master Jam sendiri nggak mendapati guru yang spesifik seperti itu ya? Tidak, saya kerangkum semuanya. Luar biasa juga ya ini. Saya rangkum semua. Oke. Ya, total guru yang saya datangi mungkin biaya habis tuh miliaran ada Mas. Miliaran. Dalam dan luar negeri? Dalam dan luar negeri. Oke. Baik, ini pertanyaan juga nih, kenapa sampai bisa dapat sertifikat internasional? Iya, kemarin saya cek-cek Mas ya. Ada chiropractor osteopatik nomor 1 versi AI yang terbaik itu Dr. Giovanni Bonfante from Italy. Ya, saya coba untuk belajar ke beliau. Ambil 2 kali lisensi. Jadi dapatlah international. Dua-duanya itu ya. Ya, dan kalau saya di luar negeri insya Allah tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan tentang legalitas dan segala macam karena memang tapi Indonesia sendiri kita tahu lah masih banyak prosedur-prosedur yang harus kita follow up. Juga saya Mas banyak juga saya menolak pasien kok. Ada juga yang ditolak? Banyak. Latar belakangnya? Nggak mungkin saya lakukan treatment dan ini bukan bidang saya. Termasuk juga mungkin harusnya itu sakit ke medis tapi kesannya dipaksakan ke situ. Dan dia merasa dari video-video master bahwasanya saya yakin saya sembuh tangan master. No, saya bilang. Saya bukan yang menyembuhkan itu Allah. Saya cuma mempreteli beberapa bagian yang saya anggap bisa saya rapikan. Kalau sembuh itu hadiah dari Allah, bukan hadiah dari saya. Ini nampaknya pelajaran dari umsunya masih nempel ya. Lapangan sih Mas. Oke, ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita kita ini jadi menarik dan enaknya memang akan ditemani sama kopi. Cuma saya bingung esnya di mana ini. Ini ada produk kopi dari Kafka Coffee ya, benar? Ya, dengan yang tampil di meja kita ini ada 2 varian, matcha dan gula aren ya. Ini kopi susu gula aren. Mana esnya, please? Ada nggak sih kalau tanpa es, kira-kira? Aman ya? Oke, ini Kafka, salah satu sponsor kita juga di Naira Studio Podcasting. Dan kalau mau langsung ke kedainya, kafenya itu di jalan apa tadi? Jalan Dr. Mansur nomor? Nomor 7A. Jadi sahabat podcaster yang lagi sore-sore atau lagi garing karena nggak ada minuman yang enak untuk dinikmati lagi santai, bisa langsung ke Jalan Dr. Mansur ini dekat kawasan kampus ya. Nah, bagi anak-anak kampus bisa sambil santai menikmati ada kopi matcha dan kopi gula aren tadi ya. Ini best sellernya, benar ya? Oke. Baik, kita mau kembali atau Master James hobi ngopi? Senang? Matcha ya? Matcha depan. Matcha depan. Boleh, kita coba dulu. Dia harus ngetes loh, harus ngetes. Kalau nggak ngetes nanti Mas, jadi belum. Kita coba, saya gula arennya kalau Master James dari matcha ya. Matcha biar depan. adil kita Bang. Siap. Coba dulu. Bismillah. Pas tapi jangan kekeringan apanya. Bikin kantong bolong. Harganya ketahuan nggak sih berapa ini? Oh, bisa langsung kunjungi Instagram ya. Nanti bisa cek langsung di Instagramnya produknya dari Kafka. Oh, ada di Instagramnya nih kok. Kafka.space ya. Boleh dicek sahabat podcaster. Nah, aku pengen tanya sebetulnya sama Master James ini. Ini sebenarnya Master James ini nama lengkapnya siapa sih? Penasaran saya. Kayak dari Eropa gitu loh. Jadi aslinya itu Abdurrahman Jamba. Oh, ada marganya berarti ya? Ya orang Minang. Oke. Hanya saja dulu waktu awal saya coba mau buka tempat praktek namanya Rumah Sehat Ar-Rahman. Oh.
Cuman ada orang kita non muslim tanya, "Bapak, Iya. bolehnya kami berobat di sini, Pak?" Boleh, Bu. Kenapa pula tak boleh? Kami lihat namanya kayak nama musola katanya. Salah Rahman ya. Mulailah saya ganti namanya. Agak general gitu ya. Saya ganti jadi Ji Erbon Holistik. Ji Erbon itu Jambak Rahman Tulang Holistik. Tapi tahun lalu saya baru dapat musibah, itu merek itu dirampok orang. Oh gitu, diakuisisi sama orang lain gitu ya. Hakinya belum didaftarkan waktu itu ya. Iya. Dan itu dari orang dalam sendiri. Aduh. Mantan pekerja. Ya, memang niatnya apa saya nggak paham. Oh. Nah, jadi sekarang? Jadi sekarang saya bingung mau pakai nama apa, ya udah langsung aja Master James. Oh. Jadi James itu sendiri karena teman-teman banyak manggil Jambak. Oh iya. Mbak, ujungnya Mbak, Mas. Iya. Jadi kalau dipanggil di warung kopi, "Woi Mbak," gitu kan. Kok yang datang laki-laki. Gitu. Iya. Beberapa tim saya waktu di kursus dulu juga manggilnya nggak enak manggil Bang Jambak, panggil James aja boleh kan. Bahasa Inggris James itu kalau disingkat artinya selai. Nah, jadi nggak indah sebuah roti kalau nggak ada selai. Seperti Bang Jambak di hadapan kami. Itu versi mereka. Luar biasa ini filosofi. Kalau kopi punya filosofi, Master James punya filosofi sendiri ya. Hingga akhirnya ketika saya patenkan nama James tadi sebagai nama panggilan, ketika saya keliling beberapa negara dan keliling ke beberapa daerah, itu langsung diterima. Sehingga orang berpikir masuk ya? James. Ya udah sekalian aja James Bond gitu. James yang berbicara tentang tulang. James Bond. James Bond ya. Luar biasa. Masuk cocokologinya semua. Serius, sesuai sekali. Nah, dengan kondisi kemarin bahwa tempat kursus itu akhirnya close karena COVID, artinya kan ini menjadi bisnis utama akhirnya kan? Ya. Setuju nggak ini dibilang bisnis? Ya. Bener ya? Saya setuju saja. Setuju aja ya. Nah, kira-kira support dari keluarga gimana terkait dengan harus punya tempat sendiri kan? Malah istri orang pertama yang melarang saya buka. Kok bisa? Nggak yakin gitu? Udah enak loh Bang, ngambil ke rumah-rumah door to door. Bisa dapat sekian. Ngapain lagi buka-buka praktek? Sampai ngerekrut orang, nanti gajinya gimana? Betul. Gitu. Udah kau diam aja aku bilang. Kau diam aja, aku bisa melihat apa yang bakal terjadi. Yang penting ku pinjam dulu rumah orang tuamu. Karena besar, ada garasinya. Aku cuma pakai garasinya aja. Aku pakai garasi. Itu tempat praktek pertama ya? Tempat praktek pertama. Ya saya mengingat Steve Jobs dan selain sebagainya orang-orang sukses di luar negeri sana mulai dari garasi, kayak gitu ya? Microsoft dan lain sebagainya. Ya, termasuk Raffi Ahmad kayaknya. Iya. Dan sampai kemarin sempat buka di Jakarta. Sebenarnya Jakarta buka di Jakarta? Sempat. Sebenarnya Jakarta itu potensial untuk saya. Tapi ketika saya ke Jakarta, di situ tim bermain, sosial media saya semua dihack. Itu tadi yang haki tadi. Jadi saya nggak bisa bertarung di Jakarta karena kalah di situ. Itulah kenapa saya berpikir bahwasanya apapun aktivitas sosial media is number one. Baik, Master James kalau ngelihat di Jakarta sendiri kan sebenarnya kalau tadi Master James sendiri belajarnya otodidak ya, artinya berproses dari step by step ya, dengan mendatangkan atau belajar dengan berapa puluh guru sampai ngambil sertifikat di luar negeri. Nah di Jakarta pemain yang model seperti ini kan juga ada ya? Ada. Nah pola mereka sama nggak sih proses pembelajarannya? Yang sepengetahuan Master James? Atau justru mantan-mantan yang kemarin? Bukan maksud untuk membandingkan Mas Jen ya. Tapi memang saya mendengar langsung dari beberapa pasien-pasien, klien-klien yang sudah merasakan banyak tangan. Oke. Jadi mereka menyaksikan sendiri bahwasannya untuk rasa dan product knowledge masih saya lebih unggul. Gitu. Hanya saja harusnya saya memang secara internasional standarnya itu sekali terapi $500. Oh. Cuman saya tak bisa buat itu di Medan. Iya. Bisa gulung tikar semua pasiennya ya? Sebenarnya bukan masalah gulung tikar Mas, niat kita. Oh. Bisa aja saya pasang $500. Jadi saya memang ambil kalangan atas saja. Atas saja ya? Ya kelas atas saja. Tapi melihat banyak orang yang membutuhkan. Kok egois sekali saya harus pasang $500. Apalagi historinya tadi dari orang tua yang punya problem seperti itu ya. Dan saya kan memang sudah dititipkan ilmu ini. Kenapa saya harus paksakan untuk mengambil yang besar-besar saja? Makanya saya membentuk tim. Jadi ada berapa tim sekarang? 20. Oke. Itu yang ada di etalasenya TikTok. Itu yang bos-bosnya lah. Oh, bos-bosnya ya. Yang hasil dari kita latih, yang sudah yang terbaik, yang the best itu
Itu yang saya tampilkan. Ada buka kelas lagi? Untuk saya ini untuk kelas umum belum, tapi kita buka kelas untuk bangun tim. Jadi saya yang tanggung jawab semuanya aktivitas dia. Tapi kalau nanti saya buka kelas umum, khawatir nanti saya tak bisa tanggung jawab, Mas. Nggak bisa saya pantau. Betul. Karena ini memang spesifik kan? Yes. Emang ada ini turunan dari keluarga yang punya kemampuan mirip-mirip, katakan nggak sama persis lah mungkin. Biasanya kalau tukang pijit yang agak-agak supernatural loh gitu, biasanya dari ibunya gitu, turun ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah ketika Keluarga yang nggak ada Mas ya? bilang sampaikan seperti itu, banyak juga yang bilang turunan kah begini segala. Saya tak ngerti. Saya tak bisa lihat goib, nggak bisa. Saya nggak bisa merasakannya aneh-aneh. Tapi ketika saya bisa bersentuhan dengan seseorang, jiwa tadi seperti memanggil saya. Jadi saya nggak tahu apakah itu bagian dari goib ataukah dari intuisi. Jadi saya nggak bisa pastikan bahwasanya ini masuk kategori goib atau tidak. Tapi seringkali beberapa pasien saya lihat ini ada gangguan goib. Ketika saya tekan beberapa titik cakranya, malah kemasukan. Ketemu ya? Ketemu. Tapi ketika dia minta, coba tengok aku ada di orang satu orang nggak tahu aku. Nanti kayak bapak-bapak itu bilang ada nggak mungkin kesantet katanya. Jadi aku nggak bisa melihat orang seperti itu atau diuji-uji seperti itu, Mas. Baik. Nah kalau cerita bisnis, bahwa ini kan memang saat ini jadi yang utama kan? Sejauh ini jadi yang utama. Kira-kira boleh tahu nggak omset sebulan berapa sih? Kalau boleh buka-bukaan. Variatif sih, Mas. Pasti 3 digit. 3 digit ya. Hati-hati nih kompetitor dengar soalnya. Nggak apa-apa ya. Pernah tembus 500. 500 pernah tembus. Karena gini, Mas, kita jasa ini nggak bisa kita pastikan seperti jual beli barang. Oke. Kadang ada klien tadi ketika dia puas dia kasih hadiah kita mobil. Iya. Betul. Ada kasih hadiah, udah saya nazarkan nih 100 juta kalau siapa yang bisa bantu saya ini untuk dia. Karena masalah kesehatan kan, kesembuhan. Iya. Kan? Karena soal rasa juga. Rasa itu nggak bisa semua orang dapatkan, Mas. Jadi ketika ditanya omset, ya omset yang tertulis mungkin ratusan begitu. Tapi yang tak tertulis, betul. Itu saya tak bisa bilang. Baik. Nah selama jadi terapis kretek, pengalaman paling lucu atau paling nggak terlupakan apa dari Master James ke pasiennya ini? Kentut sih. Aku ketika ngambil pinggang belakangnya itu gini kan. Ini mono bokongnya pas deket banget nih sama dagu gua. Dia kentut. Dan lupa pakai masker. Tendangan 12 pas ya. Dan itu terjadi benar-benar pas aku lagi tarik napas, Mas. Itu nikmatnya combo. Nikmatnya combo. Gak sempat direkam pula ya. Allah ya. Itulah. Nah ini kalau kita ceritanya bisa agak ekstrim sekali malangnya. Pada saat terapis itu sebenarnya kan cewek cowok banyak nggak sih? Atau porsinya sama? Banyak kan cewek sih. Banyak kan cewek. Yang minta saya. Mencurigakan sekali. Apa istri? Nah, makanya yang jadi pertanyaan kita, istri komplain nggak sih atau cemburu gitu kan? Karena memang dasarnya itu gimana Mas? Dasarnya itu saya main kretek ini ketika sudah sama dia. Oke. Jadi dia melihat prosesnya. Iya. Walaupun mungkin dalam hati nggak bisa tertahan juga nih ya. Enggak juga sih. Juga ya. Kadang mau juga cemburu gitu kan. Mau juga ya. Mau juga. Tapi ya udah belikan emas selesai urusan. Obatnya itu ya. Soalnya saya lihat dari beberapa video kemarin kita lihat di Instagram atau TikTok sih kemarin. Sama ya. Kita lihat ada kebanyakan ibu-ibu manja, kebanyakan yang minta diterapi sama Mas Dim. Kebanyakan janda-janda. Aduh. Ini live ini udah heboh nih semua nih. Live ini udah heboh. Kalau nih tim kreatif nih lihat nih udah banyak tuh. Master nikahi aku tuh paling banyak tuh. Nah ke istri sendiri pernah nggak kan nggak mesti harus ada keluhan atau memang harus ada keluhan baru kemudian terapi ini dilakukan? Untuk istri. Iya misalnya istri kepengen capek-capek soalnya narasi kemarin kita mau buat pegel-pegel emang pegel-pegel harus dikretek gitu kan pertanyaannya itu juga. Ya, enggak selalu saya kretek sih. Nggak selalu ya. Kadang-kadang saya akupuntur aja cukup. Oh. Kadang saya pijat cukup. Kadang saya koloni udah selesai urusan. Selesai urusannya. Oke, apalagi yang jadinya. Ini hostnya yang bingung nih cuma saya nih. Master J minta saran dong katanya bagi orang-orang yang suka kretek-kretek sendiri kan biasa tuh tangan bahaya. jari-jari. Nah ini kira-kira bahayanya apa gitu kira-kira?
Jadi gini Mas, ya sama seperti tutup botol tadi. Ah. Dia kan punya rotasinya sendiri, Oke. jalur rotasi sendiri. Mhm. Deratnya lah kata orang Beratnya, Medannya. beratnya. Tulang belakang juga begitu, otot juga begitu. Jadi nggak bisa suka-suka ya. Jadi jangan sekedar kruk nanti bisa selip lehernya, migrain terjadi, uratnya jadi terkunci. Jadi saya tidak menganjurkan untuk melakukan kertek-kertek sendiri, apalagi sampai begini. Iya. Kertak tak tak tak. Aku lihatnya ngilu. Lah, praktisinya juga bisa merasakan ngilu ya. Ya. Jadi Aneh. beberapa video kertek orang pun saya nilai bahaya ini. Ini bahaya. Tapi Karena ini over itu kali ya. bukan overnya Mas. Rotasi jalurnya itu dia nggak paham. Iya. Banyak orang bisa kretek tapi nggak banyak orang paham apa yang dikretek. Kalau cuma cari bunyi, ngapain lah harus datang ke tukang kretek? Iya. Betul. Lu ngeremes botolnya aja bunyi. Bunyi betul ya. Itu juga ada punya sensasi pop up sendiri. Kadang Iya. ada loh Mas, kalau ada orang udah gerem sekali gitu ya. Iya. Dia langsung, Iya betul. ngapain harus ngeretek leher sendiri? Pegel lo master, nggak usah. Ya, stretching aja cukup. Bahkan beberapa klien saya nanya, Master, berapa bulan sekali cocoknya saya kretek? Aku tak mau ngeretek kau tiap Iya. bulan. Kayak orang potong rambut ya. Iya, aku nggak mau ngeretek kamu tiap bulan, gue bilang. Aku mau ketika badanmu sudah jompo sekali aja baru jumpai saya. Padahal duit kan Mas, kalau cita bisnis. Betul. Oh enak nih, tiap bulan udah punya repeat order masing-masing. Repeat order. Aku nolak. Bahkan beberapa pasienku setahun sekali baru jumpa, 2 tahun sekali baru jumpa. Kenapa? Karena sudah dari awal aku akadkan bahwasanya datanglah kepada saya sampai badanmu benar-benar jompo. Baru datang samperin saya. Kalau belum jompo benar, nggak usah. Main aja, berenang kayak begitu ya, badminton kayak atau pedal kayak lagi viral sekarang. Iya. Yang paling boleh lah apa kira-kira yang boleh dikretekin dalam diri kita yang sewajarnya dan memang kita membutuhkan itu secara pribadi. Jadi kretek itu bagi teman-teman sendiri adalah bagusnya di stretch dulu baru dikrek. Jangan langsung dikrek, nanti otot terkejut. Iya. Karena otot ini tukang merajuk juga kayak istri kalau akhir bulan gak dikasih jatah. Iya. Baik. Bahaya juga. Ya. Dan ini kalau untuk krek leher ya, mungkin kebiasaan dari teman-teman yang lain udah biasa krek leher. Aku pribadi kalau mau krek leher, ini bahu naikkan dulu. Dibuat naik dulu. Oke. Supaya ototnya kendor. Ketika kendor enak kita ambil. Warming up-nya lah istilahnya. Iya. Tapi kok misalnya ini lagi jatuh, ini lagi tegang leher belakang nih. Kalau kita ambil bisa robek. Bahaya ya. Fatal sekali ya. Fatal. Nah, jadi mending dibungkukin dulu. Baru ambil. Itu nyaman. Atau tiba-tiba udah biasa lagi berdiri langsung Iya, itu bagian jangan. pinggang. Itu sakit pinggang nanti. Kalau saya duduk selonjor, silakan kaki. Ini selonjor ya kondisinya. Ambil. Itu aman. Kenapa? Kita lihat jalur ototnya dulu, fleksibilitasnya. Jangan sembarang ambil. Kalau dalam ilmu manajemen bisnis kan ada anggaran-anggaran khusus yang boleh diganggu. Betul. Tubuh juga punya batas-batas sendiri yang tidak boleh langsung Gas diberikan gitu ya. tekanan spontan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Nah kalau boleh jujur, pernah nggak sih ngalami malpraktek dalam kondisi yang seperti ini? Atau masa-masa belajar kemarin? Kalau saya sudah janji dulu ketika berani buka tempat praktek, Mas. Kan saya masih door to door tuh. Dalam hati saya, ketika saya sudah pegang 2000 badan, baru saya mau buka tempat praktek. Kalau belum 2000 saya tak mau. Jadi dalam fase 2000 itulah ada ya. bukan malpraktek. Jadi? Lebih tepatnya kecelakaan. Oh. Nah, kecelakaan tadi terjadi atas 2 hal. Yang pertama, memang saya buru-buru. Yang kedua, ketika mau diambil pasien ketakutan. Oh. Gak relax juga ya? Gak relax. Jadi dari 2 itu saya belajar. Satu korbannya cuma 1 nih. Kalau korban saya kalau diingat-ingat dari sekarang mungkin udah 80.000 orang yang ngerasain tangan saya. Iya. 3 orang ya? 3 orang. Di bagian mana kenanya tuh? Tulang rusuk pernah patah, saya tanggung jawab. Kemudian lututnya geser, saya tanggung jawab. Dan kemudian patah tangan. Tapi yang patah tangan ini saya tidak bisa bilang bahwasannya itu dari saya. Nah, dia pernah jatuh tak ronsen. Oh. Jadi mungkin ada retakan. Ketika saya sentak malah lepas. Iya benar. Nah begitu. Lain dari situ lebih ke praktek sakit hati sih. Karena banyak kadang-kadang seperti janda-janda tadi berpikir saya belum nikah. Iya. Padahal anaknya udah 3. 3 ya. Pikirnya saya masih lajang gitu. Saya sakit hati gitu.
Oke. Kita mau belum ke video. Nah, kira-kira yang bisa kita sampaikan ke sahabat podcaster yang nonton acara ini terkait dengan ilmu terapi holistik ini, terkait dengan hubungan antara pikiran, emosi, dan tubuh dalam pendekatan ilmu tadi. Biar semuanya juga aware kan dan paham tentang masalah itu. Kita hidup bukan hanya bicara tentang fisik. Di dalam juga ada ruh. Agak dekat dikit dengan mikrofonnya kurang. Ruh. Ya, tubuh kita ini kan bukan hanya fisik. Iya. Dia punya ruh, dia punya jiwa yang harus diberi makan semuanya. Oke. Nah, bahkan sudah ada tuh Pak Ari Ginanjar cerita ESQ, Emotional Spiritual Question. Bahkan lebih banyak lagi ada yang lain sebagainya. Saya memang nggak begitu terlalu mendalami ke sana. Saya hanya ngebaca. Kenapa saya bilang ngebaca? Dari awal Allah turunkan wahyu itu Iqra, Mas. Betul. Ya Allah, apa yang dibaca? Apa yang dibaca kata Rasulullah masa itu? Ini sepengetahuan saya ya. Kalau kurang-kurang wahai Bapak Ibu ulama yang ngerti agama, mohon maaf. Ini sepengetahuan saya dan ilmu yang saya serap beberapa waktu belakangan. Jadi apa yang dibaca? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari 99 nama Allah itu kenapa yang holaknya dia kasih? Kenapa enggak Rohmannya? Kenapa enggak Maliknya? Kenapa enggak Rozaknya? Kenapa holaknya yang menciptakan? Berarti di logika saya kita disuruh ngebacanya itu proses penciptaannya dulu. Kan begitu, Mas? Nah, dari proses penciptaan itu di dalam tubuh kita ada apa aja? Beberapa ilmuwan luar negeri menyatakan bahwasanya sejauh ini manusia normal hanya menggunakan tidak lebih dari 5% kekuatan pikirannya. Oke. Seandainya dia gunakan 10% saja, dia menjadi orang yang hebat. Tapi kalau dia menggunakan 100%, itu ada filmnya, saya lupa tuh. Filmnya sampai dia 100% dia bisa nge-rap apapun yang dia mau, bisa berpindah ke lokasi. Itu kalau seandainya. Seandainya bisa 100. Tapi kenapa menunggu 100? Siapa yang bisa ngedukung 100 tadi sehingga logika tadi bisa main? Terus kenapa ada orang bisa melihat goib? Kenapa ada orang yang bisa melihat masa depan? Kenapa ada orang yang bisa melihat gini? Apakah itu semua logika? Tidak semuanya kita bicara logika, Mas. Bahkan kalau dalam rumah tangga ada matematikanya Allah. Gaji 2 juta sebulan dengan pengeluaran begini, tapi harusnya di total bisa jadi 6 juta. Tapi kenapa cukup dengan 2 juta? Itu kan nggak logika. Jadi coba kita lihat sesuatu itu berdasarkan jiwa, berdasarkan doa, berdasarkan tubuh. Begitu. Jadi kalau kita mau sehat, versi saya, Mas, itu jiwanya dulu dirapikan. Mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi jangan tubuhnya dulu dikuatin, tapi di rumah stres. Aku olahraga lah, nge-gym lah, kenapa? Di rumah suntuk, anak rewel, suami nggak bisa dibilangin. Berarti dari awal niatnya udah beda. Dia nguatin tubuh hanya untuk jadikan bahwasanya aktivitas di luar itu mengalihkan pengalihan emosi. Padahal emosinya ini lebih penting daripada sekedar tubuhnya. Kalau emosinya tenang, tubuhnya sehat. Kenapa orang gila makan sampah sekalipun nggak ada keluhan, nggak ada sakit lambung? Ini udah minum kopi, minum matcha, makan nugget, makan kentang, tiba-tiba asam lambung naik. Apakah salah di makanannya? Belum tentu. Belum, boleh jadi saat minum matcha kok ingat mantanmu. Iya. Jadi emosi ingatan mantan itu yang naik ngejolak ke asam lambung. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwasannya semua penyakit itu datang akibat salah makan, salah gerak, salah tidur. Coba kita ganti. Gimana kalau salah tetangga? Yang dia beli kulkas, lu yang kedinginan. Yang dia beli mobil, lu yang kepanasan. Kan begitu. Itu lebih parah, Mas, daripada kita hanya sekedar salah makan, salah minum. Ya, jadi tenangkan jiwamu. Kalau jiwamu tenang, ususmu bersih. Kalau ususmu bersih, wajahmu cerah, bercahaya gitu ya. Bercahaya. Ada satu kemarin saya baca, Mas. Ternyata ini versi dia, referensi yang saya baca. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan ruh itu berumur 120 tahun, Mas. Jadi ruhnya Mas 120 tahun, ruhnya saya 120 tahun, ruhnya tim kreatif 120 tahun. Tapi sama kayak kita tinggal di rumah, Mas. Kalau rumahnya nyaman, kita pun bahagia. Betul. Tapi kalau rumahnya tak nyaman,
ingin rasanya cepat pindah. Seram ya. Ini maksudnya rumahnya tubuh berarti. Ruh, tubuh. Ruh tadi numpang di rumah. Iya. Kan gitu Mas. Rumah tadi tubuh kita. Kalau tubuhnya bersih, ruh tadi bahagia deh. Nyaman gitu ya. Nyaman. Tapi kalau ruhnya yang kolesterol, asam urat, terus trauma masa lalu, ain orang tua, nafasnya nggak segar, ketiaknya nggak bagus, macam-macam. Ruh tadi pun protes dia. Kapan aku pindah dari sini katanya. Sampai pada porsi itu ya. Sampai pada porsi. Nah, berarti pasien-pasien ataupun pelanggannya Master James ini juga mendapatkan terapis ini juga ya? Nah, itu saya pilih-pilih Mas. Tidak semuanya. Tidak semua. Enggak semua. Kadang-kadang nanti ketika saya lagi duduk, masuk pasien itu langsung kedetek. Oh, yang dia butuhkan baca suara hatinya. Jadi memang ada pasien. Sampai dengan saat ini? Sampai dengan. Jadi misalnya dalam sebulan itu paling 3-4 orang saja yang saya kasih itu. Dia, saya nggak butuh, saya nggak kretek dia, saya nggak bonsetting dia. Saya benar-benar murni bahwasanya kau cuman butuh didengarkan. Iya. Nanti ada beberapa ini bahaya nih bagi pasien-pasien yang tadi itu. Kebanyakan curhat jatuhnya, bukan dikritik nih kan? Banyak yang curhat ya? Dan sembuh. Sembuh, alhamdulillah sembuh ya. Sembuh. Masya Allah. Hanya kita mendengarkan dia, sembuh. Luar biasa. Berarti memang pikiran itu salah satu yang menyumbang ya problem kesehatan. Yes. Baik, kita mau tampilkan video? Memungkinkan? Oh, boleh kita baca pertanyaan dulu dari sahabat podcast. Silakan. Panjang ya pertanyaannya, bukan 2 lagi nih, coba 3. Dari Rudi, ada mitos bahwa saraf kejepit hanya bisa sembuh lewat operasi. Dari kacamata praktik holistik, sejauh mana terapi manual bisa membantu kasus saraf kejepit? Monggo, silakan dijawab, Mas Jeff. Ya, jadi saya bukan mau membanding-bandingkan antara penguatan A, B, C dan sebagainya. Saya fokus ini saya saja. Di logika saya, di logika berpikir saya adalah, saya pernah dulu waktu kecil main dengan teman ikat karet di jempol. Oke. Pernah ngerasain? Ya, pernah juga. Iya, Masa kecil Anda luar biasa. Ya, itu diikat. Beberapa menit kemudian merah. Iya benar. Beberapa menit lagi biru. Hingga di saat akhirnya dia kebas. Iya, kayak mati rasa begitu. Mati rasa. Begitu ya. Jari kita ini kan ada sarafnya. Jadi logikanya ketika saraf dicekek, ya, ketika saraf dicekek atau ditekan atau dijepit, maka mati rasa terasa. Oke. Ada beberapa klien saya yang dioperasi sembuh. Alhamdulillah. Ada beberapa pasien saya dioperasi malah tak sembuh. Ada juga beberapa orang dipijit doang sembuh. Ada beberapa orang berenang sembuh. Iya betul. Terapisnya gitu. Seperti itu katanya. Dan uniknya ada yang batuk sembuh. Hanya ini tiba-tiba dia bersin, bersin. Hacip, lepas. Selesai ya? Selesai. Wah, enak. Jadi kita nggak boleh menyatakan bahwasannya harus dengan ini bisa sembuh, harus dengan ini bisa sembuh. Lillahi, apa kata Ibrahim dalam Az-Surah ayat 40? Sungguh jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan si pelaku praktisinya atau pelaku kesehatan yang menyembuhkannya. Jika dia ngeklaim bahwasanya stroke dengan saya 3 kali pertemuan pasti sembuh. Wah, aku langsung ketawa tuh Mas. Iya. Wah, keren banget lu bisa sembuh. Lu jual sembuhnya atau jual terapinya? Jadi itu pertanyaan bagus. Mitos mengatakan saraf kejepit hanya bisa selesai dengan operasi. Banyak di lapangan saya lihat bahwasanya dengan bersin pun bisa sembuh. Banyak asbab lah istilahnya. Asbab. Jadi nggak bisa saya paksakan bahwasanya harus operasi baru sembuh. Enggak. Tergantung jiwamu nerima dan ridho di mana. Iya, benar. Jadi apa kata Ibnu Sina Mas? Kebahagiaan adalah separuh dari sembuh. Kesedihan adalah separuh dari penyakit. Jadi kalau misalnya kau sakit datang kepada ahli kesehatan yang mana lihat mukanya tidak enak. Dari mana sembuh itu datang? Betul.
Tapi kalau udah sakit datang lihat terapisnya misalnya saya gitu ya kan. Misalnya saya gitu. Salah rumah tangga pula lagi ya. Waduh master, ternyata wajahnya di asli dengan di video tuh jauh berbeda. Jauh berbeda, Lebih enak lihat yang asli misalnya Iya, gitu iya, kan. iya. Itu dia udah bahagia. Udah terobati ya Udah sebagian. terobati. Iya, iya, iya. Tinggal saya sentuh aja sikit-sikit. Tabur-tabur garam, kecap, cabai. Insya Allah udah sembuh. Jadi jangan kita mematokkan sesuatu itu karena si A udah sembuh, karena si B udah sembuh. Tapi percayalah, sembuh itu datang dari keriduan dan kebahagiaan hati yang punya badan. Masya Allah. Baik. Oke, intinya tidak bisa diklaim seperti pertanyaan tadi ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya mungkin. Oke, dari ada Adudu pun berkomentar juga di sini ya, bukan hanya bentar lagi Bobo yang muncul kayaknya ini. Dari Nur Hamidah Nasution, zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari HP dan laptop. Apa bahasa tubuh atau postur salah yang paling sering Master temukan pada pasien Gen Z, milenial atau pekerja kantoran? Kaku leher sih. Leher ya bermasalahnya. Kaku leher, mata rabun, kepala pusing. Ada paket khusus nggak ini untuk penyembuhan dengan pola penyakit yang seperti itu? Dan memang saya selalu jual bone setting full body. Oh, Walaupun dia, master aku cuma punya masalah di leher, itu tetap saya cek sampai tulang ekor. Dan memang paket saya seperti itu. Saya enggak mau setengah-setengah. Karena bisa jadi berkaitan ya. Benar, karena tubuh ini satu sistem dia. Jadi ketika aku rapikan aja lehernya, ternyata nanti tiba-tiba pantatnya minta juga. Nagih mas. Betul ya. Masa dia kok kasih aku enggak? Tubuh tuh protes. Masa leher kau perbaiki tapi pantat tidak? Kenapa? Aku yang paling sering kau kasih pijaan untuk duduk manja dengan duduk normalisasi duduk begini-begini, duduk selonjor slouch. Jadi tetap ketika beberapa orang tanya, admin tolong dong bisa nggak keretak bagian bahunya Bagian aja, bahu nggak tertentu nyaman. aja ya. Tetap full body. Nah, paketnya berapa sih Master Jim? Kita dari kemarin penasaran, saya tanya sama tim kreatif. Udah tahu nggak sih paketnya berapa dari Master Jim untuk full body? Kalau saya 850.000. 850.000. Kalau tim 400. Oh, gitu. Berarti nanti tinggal mereka pilih aja etalase 5 gitu ya. Insya Allah nanti bulan 2 saya ada web sendiri, jadi bisa pesan dari online, termasuk milih jadwal sendiri. Ini lagi Ada ini nggak jemput bola nggak untuk yang sudah ada etalasenya? Sejauh ini kita belum ada layanan home visit. Oh, berarti harus langsung ke tempat praktek ya? Karena keterbatasan SDM. Permintaan tinggi, SDM terbatas. Makanya kita banyak nolak. Menarik juga nih, animo masyarakat Kota Medan gimana tentang praktek kesehatan holistik ini? Tinggi sih alhamdulillah insya Allah. Karena lihat video-video saya tinggi. Bahkan dari luar negeri banyak, dari beberapa pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi pun banyak, Jawa pun banyak. Dan mereka banyak yang sekedar untuk jumpa master pulang. Ada banyak. Wih, dari luar kota. Tempat curcol tadi ya? Ada yang memang khusus untuk curhat. Nah, kira-kira alasan kuat dari masyarakat Medan khususnya atau sahabat podcaster kalau kemudian mereka pengen berobat, kenapa harus pilih terapi holistik ini dan kenapa harus ke Master James? Katakan seperti itu. Beberapa orang saya tanya, saya nggak kaku di video. Dan memang banyak beberapa praktisi bone setting atau apa segala macam itu kaku, di video itu kaku. Kelihatan bahwasannya mereka seperti tidak ridho dan tidak ikhlas melihat pasien datang. Tapi mas, inilah tantangan kita sebagai seorang terapis mas ya. Jadi aku termasuk orang yang marah kepada terapis-terapis yang ngejual dengan paket harga murah. Itu pula problemnya ya? Yes. Kenapa? Ini bukan tentang perang tarif. Ini tentang kesehatan masa depanmu sebagai terapis. Apakah kau tahu bahwasannya setiap pasien sakit yang kau pegang, kau kena vibrasi. Dengan kau pasang tarif 100.000, 50.000, 150.000, energi si orang sakit tadi akan ngumpul di tubuhmu dalam waktu yang lama, akan meledak nanti pada masanya. Itu kenapa beberapa penyakit tradisional pernah saya keliling mas, masa tuanya yang kena Parkinson, kena ini, kena itu, lebih mengerikan daripada dia dulu mengobati pasien-pasien tadi. Rilisnya apa tuh kira-kira? Itu rahasia dapur. Itu rahasia dapur.
Saya tak bisa bagi. Karena memang saya juga kan rutin nih bekam sebulan sekali. Yes. Problemnya mirip. Bahwa perilaku terapisnya itu pasti harus ngerilis itu semua gitu. Kalau saya kasih tahu tipsnya, ini panjang cerita. Ini panjang. Karena itu ilmu yang mahal. Baik. Baik. Jadi jangan fokus ke perang tarif supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi jadilah terapis berkelas. Yang mereka beli itu bukan tanganmu. Yang mereka bayar itu pengalamanmu. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi ketika saya semakin banyak permintaan, di situ saya naikkan tarif. Makin banyak permintaan, situ saya naikkan tarif. Kayaknya full body aja udah gitu ya. Tapi benar, kalau saya pribadi full body itu paling 20 menit, 30 menit kelar. Selesai ya. Ceritanya yang panjang. Oh. Jadi mau nanti satu pasien itu atau satu klien itu tetap kita kasih dia 1 jam. 1 jamnya. Maka kalau datang sama saya jangan telat. Jam 3 Harus datang. on time ya. Karena rugi dia beberapa menit. Siap. Oke, di pertanyaan-pertanyaan penghujung aja nih kita tanya. Kayaknya video nggak bisa kita tayangin lagi ya. Kepanjangannya. Oke, kira-kira di usia berapa sih tubuh memberikan sinyal kalau ada yang nggak beres di tubuhnya? Ini kalau kita cerita tentang faktor usia. Tubuh sendiri atau tubuh orang lain? Tubuh sendiri. Tubuh sendiri katakan. Oke. Usia 5 tahun udah kasih sinyal. Wah, Usia 1 tahun pun udah kasih sinyal. kasih sinyal ya. Gak usah jauh-jauh, anak bayi aja tahu kalau dia rewel tuh berarti dia lapar. Itu sinyal. Kalau dia pup, Iya, dia kasih sinyal. Jadi secara nalurinya manusia ini memang sudah Allah titipkan sinyal-sinyal itu untuk ngebaca sensor. Baik. Pasien termuda Master Jam yang pernah? Anak baru lahir ada. Apa tuh keluhannya kira-kira? Bidannya salah putar kepalanya. Waduh. Jadi waktu muter lahir muter salah putar. Mungkin entah kesoran, entah licin. Kesorannya. Dipertanyakan juga nih, ada yang kesoran muter-muter leher bayi ya pada saat posisi mau keluar itu ya. Jadi lehernya selip. Udah saya cek, oh iya selip ini. Ya saya rapikan. Baik. Nah, habit apa atau tips apa yang baik untuk tubuh kita yang bisa kita lakukan secara rutin agar tubuh tetap fit? Dan sebaliknya apa habit yang nggak bagus yang kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang selama ini menjadi keluhan pasiennya Master James? Yang pertama, good habit yang perlu dilakukan adalah grounding. Itu ya. Grounding itu Maksimal berapa lama? usahakanlah di setiap rumah itu ambillah tanah. Kira-kira entah 2x1 atau 3x1, tanam rumput. Oke. Tanam rumput. Pijakkan kaki di situ tanpa alas. Saya sering hampir bilang. Ya, itu bantu ngerilis tuh. Setiap pagi lakukan. Itu yang pertama. Itu dari sisi emosinya berarti? Tubuh kita terserap vibrasi negatif, Energi rumput negatifnya. yang narik. Karena Baik. segala sesuatu dimulai dari tanah dan kembali ke tanah kita. Oke. Jadi ke tanah semua kembali. Jadi kenapa harus nunggu mati baru balik ke tanah? Kita kan lagi hidup bisa. Telapak kaki itu ke tanah. Sekalian meluk pohon nih. Kira-kira. Itu nanti terlalu jauh. Itu udah masuk fase meditasi dan lain sebagainya. Siap. Tapi kan ini untuk orang awam semuanya. Usahakan pijak rumput. Tapi di beberapa fasilitas umum dilarang memijak rumput. Benar. Karena nggak tahu manfaatnya. Kenapa? Hanya untuk keindahan mata, tapi tidak untuk keindahan tubuh. Ya wajar, yang punya dia. Kalau mau kita pijak sendiri, ya tanam Buat sendiri. tanam sendiri ya. Itu untuk good habit. Untuk bad habit, hindari kepo. Hindari kepo. Kita pikir tadi larangan apa gitu, ternyata jawabannya sesimpel itu ya. Ya karena kita terlalu jauh bicara tentang obat-obatan, terlalu jauh cerita tentang metode kesehatan pilates, fisioterapi segala macam. Tapi sebenarnya masalah utama tuh kepo. Laki aku hari ini kemana ya? Pulangnya kok lama banget. Itu udah penyakit, Mas. Energi negatif dimasukkan. Energi negatif. Wah, itu setan demen banget tuh. Ganggu rumah tangga dari situ. Ini pesan juga untuk yang di rumah kayaknya nih. Semua. Semua. Kepo tuh bahaya. Kepo bahaya ya. Puncak masalah penyakit emosi dan psikologis nomor 1 di Indonesia yang saya coba pahami, kepo. Kenapa? Dari kepo muncul rasa malu. Dari kepo mulai muncul gosip. Dari kepo mulai nanti bullying. Karena dari kepo itu semua berawal. Artinya juga kasus-kasus yang berseliweran yang beraroma negatif katakan itu juga harus dihindari ya.
Nah, sekarang lagi trennya masalah perceraian, perselingkuhan. Kita nggak bisa menolak informasi yang masuk ke mata kita, Mas, karena kita hidup di zaman gadget. Digital. Ya satu hari 30.000 sampai 60.000 informasi masuk di kepala kita. Betul. Tugas kita cuman lihat aja udah selesai. Jangan dijadikan itu tolak ukur. Ya? Jangan jadikan itu tolak ukur. Tengok nih Bang, si Anu nikah, dia kasih mahar sekian. Itu jadi nanti ujungnya kepo. Kenapa? Kalau lihat berita udah lihat aja, tapi jangan dijadikan itu bahasa lanjutan yang diteruskan kepada orang lain. Siap. Itu jadi gosip. Betul. Karena ingat dari kepo tuh semua nanti ngerembet. Lebih ke situ aja bad habitnya. Baik, ada pertanyaan lagi mau dibahas? Kita memastikan pertanyaan dari saya udah habis. Hostnya pusing mas saya. Banyak informasi yang mau disampaikan, yang mau tanya, tapi waktu terbatas. Ya benar. Bagus tuh. Satu. Ini bagus nih pertanyaan. Oke, boleh kita bacakan satu nih dari request nih dari Ferdian Sagunawan. Banyak orang merasa enak setelah dikretek. Gak usah di zoom, biar aja kayak tadi. Setelah dikretek karena pelepasan endorfin sesaat. Bagaimana Master bisa membuktikan bahwa terapi Anda benar-benar memperbaiki struktur tulang secara permanen, bukan sekedar memberikan efek pain relief ya, atau pereda nyeri. Sementara yang besoknya akan kambuh lagi. Ada asuransi nggak? Lah saya bukan agen asuransi kok. Kalau pertanyaannya tadi sebatas meriliskan pain relief, saya bisa jawab. Tapi karena ada kalimat setelahnya ada asuransi nggak, saya biasa langsung jawab, nggak usah pilih saya, selesai. Nggak usah pilih saya. Artinya pasien juga nggak percaya sepenuhnya ya? Kenapa? Kalau dari awal dia sudah tidak percaya, nggak usah pilih saya. Ribet kita meyakinkan orang yang tidak percaya dengan kita. Ribet. Ketika uangnya kita terima, kita dituntutnya sampai kapan-kapan. Iya. Ribet. Jadi saya balas dulu pertanyaan terakhirnya tadi. Ada asuransi nggak? Ada jaminan nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Ada ini nggak? Nggak usah kau pilih aku. Kau cari yang lain. Kadang-kadang aku mau balas sendiri sosial media itu mas. Pas saya lihat, saya mau jawab. Bang, cari aja rel kereta api langsung. Giling. Medan kali ya. Bener. Kenapa? Kau belum memilih aku tapi sudah marah. Iya. Kenapa? Ya, aku juga berhak memilih siapa yang kupegang. Seperti itu. Betul. Kenapa? Saya pernah berobat ke dokter Adnan Lelu yang di Jalan Puri. Iya, tahu saya. Mungkin semua orang Medan tahu. Saya padahal bukan berobat, saya nemeni adik ipar atau siapa sih kemarin. Pokoknya nemeni orang dah. Oke. Saya nemeni sampingnya tiba-tiba bapak tuh marah. Ya, mungkin beberapa orang pernah kena semprot juga sama dokter itu. Kau nggak mau berobat pulang kau katanya. Nunjuknya ke awak. Loh, aku yang kena. Oh udahlah pak, nggak apa-apa aku pulang aja aku bilang. Pulang aku pak. Kenapa? Jangan kita terlalu memaksakan sesuatu ketika orang lain tadi tak mau. Jadi saya balas dulu pertanyaan, ada asuransi nggak? Kalau mas merasa nggak yakin, pilihlah pengobatan yang dirasa yakin. Iya, seperti statement saya sebelumnya. Kesembuhan yang didapat itu datang dari keridoan dan kebahagiaan si punya badan. Kalau dari awal dia nggak ridho dan nggak mau punya badan, itu efeknya bahaya. Sama kayak kita udah yakin nih di kepala kita kalau kita buat beli ini ternyata nggak berguna. Tapi karena ada orang lain maksa meyakinkan, akhirnya dibeli sampai rumah jadi sampah. Ya? Itu jadi kekesalan pribadi. Oke. Dan yang kedua, saya tidak pernah menyatakan bone setting ini bisa jadi permanen. Kenapa? Kalau mau permanen setelah saya bone setting dibekukan badannya. Itu permanen. Iya benar. Nggak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak BAB, maka tidak akan terjadi reaksi bantalan-bantalan tulang belakang itu. Lah, lu aja beli motor, baru beli motor dari showroom, itu langsung dikasih garansi istilahnya mas, servis berkala sampai 10.000 kilometer begitu kan. Lah dia kasih barang baru aja harus servis lu. Ini lagi yang udah second ya. Ini udah umurnya 40, 50, 60 nggak pernah diservis, tiba-tiba datang ke awak, bisa nggak aku muda lagi? Kok gila pulang? Aku berhak ngomong gitu, Bang. Iya betul. Kenapa? Ini orang berarti punya masalah dengan ginjalnya nih. Dia memaksakan orang lain menuntut pikiran dia sendiri. Betul.
Ini punya masalah dengan ginjalnya nih. Lagi pula ini kan dalam konteks mindset dia ada problem ya. Dia punya problem. Lah, saya kalau punya problem, Mas. Misalnya saya punya problem A, saya datang ke pengacara. Maka saya ceritakan semuanya, tolong bantuannya Pak, solusinya Pak. Saya nyerah. Betul. Lah ini kau udah sakit pinggang, kau datang sama aku, kau pula bisa nggak aku gini, bisa nggak aku gitu, bisa nggak aku gini. Oh itu Mas, bener. Iya. Pak pulang aja Pak, aku balikkan duit Bapak. Bener. Ya. Gak usah kita cerita bone setting, batuk aja. Mohon maaf, ada iklan obat ABC. Dijamin menghilangkan batuk Anda katanya dengan 2-3 kali minum. Pertanyaan saya sederhana, apakah habis minum obat itu tahun depan kau tak batuk lagi? Iya. Apakah habis minum obat sakit kepala, paracetamol, demam segala macam, bulan depan kau nggak bisa demam lagi? Kenapa ketika bicara bone setting kau menuntut permanen nggak atau nikmat sesaat nggak? Iya. Ada klaim-klaim itu pula ya. Ini dari mana ceritanya? Kalau begitu lu beli motor Honda, plug misalnya Beat. Kalau aku beli baru nih, dijamin nggak sampai mati nggak pernah rusak? Oke. Udah bisa kita tangkap dari jawaban Master James tadi. Intinya memang sih ini kembali kepada kepercayaan ya dari pasiennya juga kepada orang yang menangani. Saya pernah ngalami begini juga waktu saya nyaman nih dengan bekam misalnya, terapi bekam. Jadi saya coba bawa keluarga, teman gitu untuk merekomendasikan. Kata yang bekam dia bilang jangan dipaksa. Biarkan yang punya badan meyakini bahwa ini sebagai sebuah solusi untuk dia. Kalau enggak, saya juga enggak mau, dia bilang begitu. Satu hari mau banyak chat masuk seperti itu, Mas. Dan admin udah saya ajari. Iya. Jawab aja begitu. Pak, pilih yang lain aja, Pak. Udah nggak usah ribet, nggak usah begaduh. Kenapa? Menyerap emosi dan menyerap energi positif. Karena memang ada beberapa manusia ini Mas toksiknya luar biasa. Aku nggak toksik kok. Itu udah ngomong begitu udah toksik itu. Kalau boleh jujur ya, udah bohong itu. Ada orang mau ngomong seperti itu, Mas. Aku ya kalau boleh jujur ya, udah bohong itu udah. Nggak usah dengarkan lagi. Yes. Oke. Intinya dalam konteks terapi holistik ini butuh juga kesadaran dan keyakinan serta yang punya badan ya ridho ya kalau dia akan diterapis oleh orang yang memang menurut dia yakin. Ya. Makanya kadang kalau kita potong rambut juga kan berdasarkan benar. Terusnya orangnya ininya yang enak gitu ya. Sama seperti jual beli, Mas. Iya. Jual beli itu kan dalam Islam ada penjual, ada pembeli, ada akad. Iya. Kan begitu. Betul. Jadi kalau misalnya penjual nggak ridho, pembeli nggak ridho, nggak terjadi akad. Betul. Jadi jual beli ini bukan tentang untung rugi, tapi tentang surga neraka. Masya Allah. Jadi kalau misalnya cair nih dapat sekian pasien. Lebih bagus aku tidak dapat pasien daripada ketemu pasien yang begitu. Iya. Klien yang begitu. Lebih bagus nggak usah pegang klien. Ya belum beli jasa udah ngancam ya kesannya ya. Itu langsung bang, kami nggak buka. Bahkan beberapa klien kami ada yang kami masukkan blacklist, Mas. Blacklist. Oh pernah tapi akhirnya nggak mau ini lagi ya, dipegang lagi. Belum dipegang. Belum dipegang. Dia datang udah protes. Oh. Udah kami pulangkan duitnya, udah Mas, nama Mas kami blacklist. Oke. Blacklist. Mohon maaf kami nggak terima. Banyak kita blacklist. Oke, Master J mungkin mau kasih pesan ke sahabat podcaster khususnya tentang terapi holistik ini untuk edukasi juga ke masyarakat dan mungkin yang punya keluhan-keluhan mirip yang wajar untuk diterapis, mungkin bisa disampaikan. Kameranya sebelah sini. Ya, silakan. Oke, teman-teman sekalian, tubuh ini bukan hanya bicara tentang fisik. Dia juga punya jiwa yang ingin mendukung fisiknya. Jadi jiwa itu ibarat daya baterai di handphone kamu. Jika daya baterainya menurun, caslah dia. Jangan hanya memoles casingnya dengan berganti-ganti, tapi tidak mengganti baterainya atau mecasnya dengan sehat. Tubuh kita juga punya baterai kejiwaan namanya. Bantu cas dia dengan kebahagiaan, ketenangan, dan tidak ikut campur urusan orang lain. Karena zaman sekarang 60.000, 30.000 sampai 60.000 informasi masuk yang bikin mood kita berantakan. Padahal orang lain yang punya masalah, tapi gara-gara kita lihat beritanya kita jadi ikut-ikutan. Jadilah bijak untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa harus sibuk ikuti masa yang ada.
Ya mungkin itu dari saya. Semoga kita bisa paham bahwa daya baterai jiwa di tubuh kita juga lebih penting daripada sekedar skincare. Baik. Baik Master James, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting. IG-nya apa nih Master James? Mungkin bisa ditegaskan lagi. masterjames.holistic. Oke, nanti kalau pengen tahu ya tentang kegiatan beliau juga ada di situ. Ya mungkin sebelum mengambil keputusan untuk terapis bisa lihat-lihat dulu ya. Ya, kita juga kasih layanan konsultasi lo kok. Oh, ada konsultasi ya. Jadi nggak sembarangan kita datang, kita terapi, terima duit, no. Kita memang kita buat sedetail dan senyaman mungkin. Baik. Ya, itu tadi masalah biaya juga sudah tahu. Kalau misalnya tarifnya berapa sudah dijelaskan. Nanti bisa juga lihat dari video potongan yang kita share di beberapa media sosial kita. Jangan lupa tetap dukung kita di Naira Studio Podcasting, ada di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok untuk memfollow kita. Dan ini memberikan kita motivasi agar terus menghadirkan konten-konten yang edukatif dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Kota Medan dan sekitarnya. Terima kasih, saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.